Apa itu normalisasi? Normalisasi data adalah proses rescaling satu atau lebih atribut ke rank 0 sampai 1. Artinya, nilai terbesar untuk setiap atribut adalah 1 dan nilai terkecil adalah 0. Mengapa data harus dinormalisasi? Nah, ketika kita memiliki data yang skala pengukurannya berbeda, kita sering bingung untuk mendapatkan wawasan dari data tersebut, dan kita akan kesulitan untuk menyesuaikan model data tersebut. Dengan demikian, data tersebut harus kita normalisasikan terlebih dahulu, supaya kita mudah membuat analisis statistiknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Pada tabel, dapat kita lihat perbedaan data sebelum dinormalisasi dengan sesudah dinormalisasi. Pada tabel sebelum dinormalisasi, terlihat bahwa umur dan gaji memiliki skala yang berbeda. Untuk menganalisis data tersebut, kita harus lakukan normalisasi terlebih dahulu, supaya kita mendapatkan wawasan yang tepat dari data tersebut. Nah, setelah dinormalisasi, terlihat bahwa data umur dan gaji lebih seragam, sehingga kita sudah bisa lanjut ke tahap pemodelan data. Dari tabel, data umur dan gaji sudah berkisar antara rank 0 sampai dengan 1. Artinya, data umur dan gaji sudah seragam. Ada banyak metode yang bisa dilakukan untuk menormalisasikan data. Salah satunya yaitu metode normalisasi min-max. Metode normalisasi min-max adalah teknik normalisasi sederhana di mana kita akan menyesuaikan data dalam interval yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan, kita tentukan dulu nilai min-nya yaitu 0 dan nilai max-nya yaitu 1. Ke R-nya aja, prakteknya aja. Nah, yang pertama di sini kita import dulu untuk bagian file ya. Nah, nama filenya itu serial ya. Nah, selanjutnya kita cek dulu struktur datanya gitu dengan sintaks ini gitu. Nah, udah di sini dapat diketahui bahwa ada 75 observasi dan 6 variabel gitu ya. Nah, selanjutnya kita cek dulu summary-nya dan head-nya juga gitu. Nah, selanjutnya kita cek visualisasi sebaran data per variabel gitu dengan sintaks boxplot dalam kurung serial gitu, dimana serial ini nama filenya gitu. Nah, dari boxplot di sini ini kan diketahui ya di sini bahwa skala atau range data itu berbeda-beda tiap variabel, maka perlu dilakukan yang namanya scaling. Nah, untuk ke scaling kan sintaksnya fungsinya itu seperti ini yang di serial 2 nih gitu. Tapi sebelum ke sini kita perlu melakukan cek dulu nilai max-nya dari tiap variabel sama nilai minimalnya dari tiap variabel itu berapa gitu dari masing-masing variabel. Karena kita harus melalui sintaks ini dulu gitu. Max sama dengan apply serial, 2, max gitu. Running dan ini kita dapat ketahui nilai max-nya berapa dan untuk nilai min-nya juga dapat diketahui. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengetesan untuk nilai max dan min, kita bisa buat data frame baru dengan nama serial 2 ya, dengan fungsi seperti ini untuk min max normalization itu. Nah, kita langsung run aja. Nah, baru kita cek untuk datanya yang udah dinormalisasi gimana. Kita cek headnya dulu. Nah, ini kan udah skalanya dari 0 sampai 1. Nah, sedangkan boxplotnya di sini udah beda gitu dari yang tadi. Dimana kalau tadi tuh range-nya terlalu jauh gitu dan enggak seragam gitu. Dimana di sini kita dapat ketahui bahwa skala yang di sini nih jauh lebih seragam daripada yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita cek summary-nya. Terima kasih. Selanjutnya, berikut merupakan contoh dari min-max normalization. Terdapat suatu variabel, yakni variabel usia. Data variabel tersebut
13, 15, 16, dan seterusnya hingga 72. Lalu, kita akan mencoba menggunakan metode min-max normalization untuk mentransformasi nilai atau usia 45 menjadi suatu nilai baru yang terletak dalam range 0 sampai 1. Rumus yang digunakan atau transform point yakni V aksen sama dengan V dikurangi min dibagi max dikurangi min dikali new max dikurangi new min ditambah new min. Seperti diketahui bahwa given range adalah 0 sampai 1. Data transform atau nilai yang akan ditransformasi adalah 45, nilai minimumnya adalah 13, nilai maksimumnya adalah 72, new minimumnya adalah 0, dan new maksimumnya adalah 1. Maka transform point atau nilai baru setelah ditransformasi yakni V aksen sama dengan 45 dikurangi 13 dibagi 72 dikurangi 13 dikali 1 dikurangi 0 ditambah 0. Didapatkan hasil sebesar 0,5423. Kesimpulannya yakni nilai atau usia 45 yang merupakan nilai yang sebenarnya setelah dilakukan transformasi berubah menjadi suatu nilai baru yang terletak dalam range 0 sampai 1. Nilai baru tersebut adalah 0,5423. Setelah variabel atau data dilakukan proses transformasi, maka variabel tersebut sudah dapat dilanjutkan ke dalam analisis model atau pembangunan model.